Deze baan op zich al is grandioos. We hebben een heel, buiten Patrick, Danny Landzaat en nog een aantal jongens, ook uit Nederland en uit Indonesië. Berikut hasil meeting dari pertemuan antara Ketua PSSI Erick Thohir dan Patrick Kluivert beserta staf kepelatihannya jelang menghadapi Australia di Sydney. Een week of 5 pemain naturalisasi baru sudah dipersiapkan Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya. 5 pemain baru tersebut siap diturunkan oleh Alex Pastoor secara bersamaan demi mengisi susunan strategi Total Football. Berikut daftar 5 pemain keturunan baru yang belum pernah diturunkan secara serentak, yang berpotensi akan membawa perubahan permainan timnas Indonesia lebih menyerang. 2,5 geleden hebben we met z'n drieën bij elkaar gezeten. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. It doesn't feel like the World Cup is getting closer. The long history of the World Cup journey until now has become the number .1 global party that is most awaited by billions of the world's population. Billions of eyes on the global BOA party of the World Cup. Will there be any interesting surprises in the 2026 World Cup edition? Along with the development of Indonesian football quality. Indonesia's potential to become a surprise country in the 2026 World Cup, with a population of 280 million people, it will raise the passion for the biggest football party. A number of young talented players are in the Thousand Island country. Will Indonesia be a surprise country in the 2026 World Cup? Interesting to wait for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Sebelumnya, Elkan Bagot lama tidak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut Patrick Kluivert, Elkan Bagot merupakan pemain muda yang sangat potensial. Kluivert tidak akan membeda-bedakan antar pemain. Tidak hanya bagi Elkan Bagot saja, siapapun pemainnya yang memiliki potensi besar seperti Elkan Bagot, ia layak berada di tubuh skuad. Yang terpenting, setiap pemain bermain reguler di klubnya masing-masing. Sebab, pemain akan lebih cepat berkembang jika kerap mendapatkan jam terbang. Menurut Kluivert, Elkan Bagot menjadi bagian penting untuk perkembangan timnas Indonesia, mengingat ia merupakan pemain yang masih sangat muda, namun sudah memiliki jam terbang tinggi. Terlepas dari nama Elkan Bagot, ada 5 nama pemain yang tengah dipersiapkan Patrick Kluivert bersama staf kepelatihannya. Lantas siapa sajakah mereka? 5 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia siap mengguncang Australia. Sebanyak 5 pemain naturalisasi baru akan memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia di Sydney Stadium, yang mana kelima pemain tersebut belum pernah turun secara bersamaan. Patrick Kluivert, yang merupakan pelatih baru timnas Indonesia, memiliki alasan kuat untuk optimis tinggi meraih poin di kandang Australia. 5 pemain keturunan yang kini resmi sudah memperkuat skuad Garuda. Jika mereka dimaksimalkan, Kluivert meyakini mereka semua mampu meningkatkan peluang yang lebih besar untuk meraih minimal 1 poin atau bahkan lebih dari Australia. Kelima pemain tersebut, 2 dari mereka baru saja mendapatkan paspor Indonesia. Sementara 3 lainnya sudah tersedia setelah absen di pertemuan pertama pada September tahun 2024 lalu. Berikut daftar 5 pemain naturalisasi baru yang siap mengguncang Sydney. Yang pertama, Ole Romeni. Penyerang Oxford United tersebut diperkirakan sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada awal Februari tahun 2025 ini. Ole Romeni hampir sudah dipastikan sudah tersedia saat membela Merah Putih melawan Australia. Dengan catatan, asalkan ia tidak mengalami cedera, kehadirannya sangat dinantikan untuk menggantikan Ragnar Oratmangun yang absen akibat akumulasi kartu. Ole Romeni merupakan pemain yang serba bisa menempati sejumlah posisi khususnya di lini depan. Pemain lincah dengan dibekali skill tinggi tersebut, bisa menjadi ujung tombak. Ia juga merupakan pemain yang agresif dan ngotot. Tentu dengan nalurinya sebagai penyerang, Ole Romeni sangat dibutuhkan untuk dapat merusak pertahanan lawan. Berikutnya, pemain yang kedua yakni Hairori Edewal. PSSI kini tengah merampungkan proses naturalisasi Hairori Edewal, pemain yang sudah sangat lama mengaku ingin membela timnas Indonesia tersebut. Bahkan pengakuannya itu sudah ia katakan 11 tahun yang lalu, sejak ia masih membela Ajax Amsterdam. Mantan pemain Liga Inggris di klub Crystal Palace tersebut dijadwalkan menjalani serangkaian tes kesehatan dan wawancara di Indonesia dalam waktu dekat ini. Jika semuanya sudah selesai, Hairori Edewal akan memperkuat lini tengah menemani Tom Hey untuk mengatur ritme permainan
Jairo Riedewald juga bisa menjadi filter untuk menambah kekuatan serta kreativitas lini tengah skuad Garuda. Berikutnya pemain yang ketiga, yaitu Eliano Reinders. Pemain lincah milik PEC Zwolle tersebut memiliki banyak kelebihan. Selain memiliki kelincahan, Eliano Reinders juga merupakan pemain serba bisa dalam transisi pergantian posisi. Ia bisa bermain baik di sayap kiri dan sayap kanan. Keberadaan Eliano tentu akan sangat membantu kreativitas serangan timnas Indonesia yang akan berkolaborasi bersama Ole Romeni. Eliano Reinders juga dikenal pemain yang memiliki akurasi syuting jarak jauh yang keras dan akurat. Bahkan menurut Patrick Kluivert, Eliano Reinders dan Marcelino Ferdinand, keduanya merupakan pemain muda berbakat. Mereka memiliki potensi yang bagus untuk dapat menerapkan strategi total football. Apalagi dalam strategi tersebut, dibutuhkan pemain yang memiliki skill serta keterampilan pergantian posisi satu sama lain. Dalam penerapan total football, setiap pemain dituntut memiliki kreativitas tinggi dalam mengalirkan bola dalam tempo cepat, dan kedua pemain tersebut memiliki potensi yang bagus untuk berkolaborasi serta melakukan pertukaran posisi di setiap waktunya. Apalagi pemain seperti Eliano dan Marcelino, keduanya memenuhi kriteria pemain yang diberi kebebasan melakukan pertukaran posisi satu sama lain. Menurut Kluivert, Eliano Reinders dan Marcelino Ferdinand, keduanya merupakan pemain muda yang lincah dan memiliki ambisi besar. Dan itu sesuatu yang sangat baik buat tim. Namun eksplorasi mereka harus tetap dalam koridor penerapan strategi yang disepakati secara bersama. Di pertemuan pertama Indonesia kontra Australia, Eliano belum tersedia, dan kini, Eliano Reinders siap unjuk gigi di posisi winger kiri dan kanan. Ia bahkan bisa berperan sebagai second striker. Mengingat Eliano Reinders pemain serba bisa, keberadaannya dalam tubuh skuad akan memberikan variasi serangan di lini depan membantu Ole Romeni. Yang keempat, yaitu Mes Hilges, bek tengah andalan FC Twente tersebut, juga baru bisa memperkuat timnas Indonesia pada Oktober tahun 2024. Kehadirannya memberikan stabilitas di lini belakang. Ia merupakan pemain muda berpostur kekar, dengan naluri bertahan yang sangat baik. Setiap lawan yang berhadapan dengannya kerap tak mampu melewatinya dan pada akhirnya lawan merasa frustasi. Lawan yang berhadap-hadapan dengan Mes Hilges, data statistik menunjukkan, dari 100 kali berduel, 87 diantaranya dimenangkan oleh Mes Hilges untuk mempertahankan wilayahnya. Pemain muda dengan nilai pasar mencapai 9 juta euro. Hilges menjadi pemain termahal dalam skuad Garuda, dan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara hingga saat ini. Berikutnya yang kelima, yaitu Kevin Dix. Kevin Dix menjadi sorotan masif di sejumlah media ASEAN, dan menjadi pembahasan utama di sejumlah media Indonesia. Pemain Borussia Mönchengladbach ini adalah pemain Indonesia pertama yang merumput di Bundesliga atau Liga Jerman, yang menempati liga terbaik nomor 2 di dunia, setelah Premier League Inggris yang menduduki liga terbaik di dunia. Kevin Dix merupakan pemain yang bernaluri bertahan. Namun ia juga memiliki fisik yang mendukung untuk membantu serangan. Dengan menyisir sayap kanan, Kevin Dix memiliki permainan selayaknya Calvin Verdong yang menempati posisi kiri, dan di posisi kanan diisi oleh Kevin Dix. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan, ia merupakan pelatih yang lebih menekankan permainan ball possession, dengan taktikal menyerang total football. Walau ia baru menganalisa permainan timnas Indonesia, bahkan ia mengaku bahwa materi pemain timnas Indonesia sangat bagus. Ia merasa sangat bersemangat meningkatkan kualitas permainan total football para pemain timnas Indonesia. Bahkan ia juga menilai, para pemain keturunan memiliki kecenderungan dalam penguasaan bola dan menguasai permainan, dan ini menjadi nilai lebih untuk dimaksimalkan, untuk sesegera mungkin, mengubah filosofi permainan dari sebelumnya. Permainan timnas Indonesia sebelumnya cenderung defensif dengan strategi counter attack. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, ia akan mengembalikan jati diri para pemain keturunan dengan kecenderungan total football. Ia juga mengaku, pertahanan Indonesia sudah sangat baik, tinggal mengubah taktikal total football secara efektif dan dinamis. Patrick Kluivert juga mengatakan, ia lebih cenderung menggunakan formasi menyerang 4-3-3, atau 4-2-3-1. Semua formasi tersebut merujuk dengan taktikal menyerang, dan formasi itu disebut lebih efektif dalam melakukan transisi serangan ke pertahanan, begitupun sebaliknya. Lebih lanjutnya, walau belum melatih,
Namun Patrick Kluivert sudah dapat memahami karakter para pemain keturunan yang lebih cenderung dengan gaya permainan total football. Namun ia juga mengaku, semua pengambilan keputusan nantinya akan ia diskusikan bersama para pemain untuk menemukan pola permainan yang mereka inginkan. Namun, strategi permainan yang akan berjalan lebih beragam, dengan pergerakan yang lebih dinamis. Semua itu tetap di bawah komando strategi Patrick Kluivert, yang juga akan dibantu asistennya, juru taktik handal asal Belanda, Alex Pastoor. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.